Bisa jadi ini merupakan sepatu basket signature pemain NBA termurah, tapi performance-nya sih nggak murahan. Yo, what's good abas di seluruh Indonesia, balik lagi sama gue Fadly Brainwash di Anak Basket Channel. Di video kali ini gue akan ngebahas performance review sepatu basket 361 Degree Spencer Dinwiddie 1 atau DVD 1. Kita mulai dari traction. Tractionnya kalau untuk di lapangan indoor yang bersih bekerja dengan sangat baik. Paling kadang ada slip-slip dikit banget, paling kayak cuma hitungan mili, nggak mengganggu sama sekali. Dan semua manuver gue juga tercover, baik itu lateral movement, linear movement, maupun spin move. Sedangkan kalau main di lapangan outdoor, tractionnya jadi B aja, standar. Jadi kayak berasa ada slip-slipnya dikit. Apalagi kalau udah mulai ketempelan debu tuh, slip-slipnya jadi makin sering. Nah itu abas kalian mesti rajin-rajin wipe off outsole-nya supaya kinerja tractionnya kembali bekerja dengan baik. Nggak sampai jelek, nggak sampai bikin kepleset juga, cuma ya berasa lah ada slip-slipnya gitu. Tapi masih terhitung sangat amat bisa diandalkan untuk main di lapangan outdoor. Untuk durability-nya juga so far so good. Gue udah pakai sepatu ini beberapa kali di lapangan indoor dan outdoor. Dan kalau gue dorong-dorong traction pattern-nya juga nggak jadi lunak, masih terhitung cukup keras-keras. Pola traction-nya juga kelihatan masih dalam-dalam, nggak ada yang terkikis, apalagi sampai botak. Oh ya, ini tractionnya cukup gampang kemasukan kotoran nih, kemasukan batu kerikil kayak gitu. Nah itu abas kalian mesti rajin-rajin bersihin ya. Kalau selesai main di lapangan outdoor itu kerikilnya dibuang-buangin supaya pemakaian berikutnya kinerja tractionnya bisa tetap baik. Well, tapi untuk durability-nya kalau abas kalian pengen pakai sepatu ini buat tempur terus-terusan di lapangan outdoor, menurut gue terhitung badak sih. Kemudian bahan rubber outsole-nya juga termasuk yang squeaky. Untuk heel to toe transition-nya masih termasuk smooth, baik bagian heel maupun bagian forefoot-nya ini udah dibikin cukup rounded. Bagian tengah-tengahnya gue berasa agak flat, tapi kayaknya kebantu karena ada cutout di tengah situ tuh yang langsung kelihatan shank plate-nya tuh yang warna hijau neon itu. Terus meskipun keseluruhan materialnya nggak gampang nge-flex, tapi nggak tahu kenapa ya, gue sih berasanya heel to toe transitionnya tetap smooth sih, dan sangat menunjang buat gue lari cepet, buat lari sprint gitu, masih terbilang enak. Next, untuk cushionnya ini merupakan salah satu part yang istimewa di sepatu ini, karena dengan harga retail 1,3 jutaan doang, ini cushioningnya sih enak banget abas kalian. Feels-nya tuh kayak sedikit soft dan lebih banyak bouncy-nya. Kayak soft-nya tuh mungkin sekitar 40% ya, terus bouncy-nya 60%. Impact protection-nya termasuk baik. Selama pakai sepatu ini gue nggak pernah berasa dengkul atau tumit gue nyut-nyutan. Terus juga ini responsif banget cushioning-nya, jadi tuh enak buat dipakai gocek-gocek maupun lompat-lompat. Berasa kayak ada bounce back-nya gitu loh, kayak ada energi return-nya. Udah gitu court feel-nya juga nggak hilang, kaki masih berasa napak tanah. Gila, ini sih cushion Energy X-nya menurut gua nggak pantas sih buat ditaruh di sepatu basket dengan harga 1,3 jutaan. Itu kalau di Nike sama Adidas dapatnya apa? Cuma sepatu basket budget gitu kan. Nggak bisa nih dapat cushioning yang kayak gini. Ini sih cushioningnya termasuk elite sih. Emang berasa sepatu signature lah. Lanjut ke material, ini sih upper materialnya surprisingly, meskipun ini bahannya fabric gitu ya, woven material, ternyata butuh waktu break-in abas kalian. Jadi awal penggunaan ini material wovennya tuh emang berasa tebel dan agak kaku gitu sih. Harus dipakai sehari dulu lah, jadi kayak 3-4 game gitu, besokannya dipakai lagi baru mulai berasa lebih lentur nih material upper wovennya ini. Udah gitu termasuk yang kurang breathable juga, jadi kalau pakai sepatu ini kelamaan atau di cuaca yang panas itu bakalan lumayan anget berasanya kaki di dalam sepatu ini. Mungkin karena material woven ini kan lebih kayak rapet gitu ya, nggak ada bolongan-bolongan udaranya, beda sama material mesh. Untuk material talinya aman, cukup ikat satu kali, nggak pernah lepas-lepas. Untuk padding lidahnya meskipun ini berasa tipis, kurang tebel, tapi kayaknya kebantu sama material yang ada di depannya deh. Ada bahan nubak, terus ada patch logo Spencer Dinwiddie ini yang emang berasa tebel sih. Jadi ketika gua ngencengin tali sepatu yang paling atas itu nggak berasa ngeganjel di pergelangan kaki depan. Kemudian untuk padded collarnya sebenarnya sih ini udah berasa tebel dan padat ya. Tapi kayaknya bagian heel-nya ini
kurang dibikin sculpted deh, kurang dibikin menjorok ke dalam gitu loh. Rata aja gitu, jadi kadang-kadang suka bikin heel slip. Khususnya lebih berasa heel slipnya kalau pas gue ngiket tali sepatunya tuh agak kurang kenceng gitu ya. Nah kalau udah gue kencengin lagi tuh lebih nggak berasa sih heel slipnya. Next, untuk fitnya, abas kalian bisa ambil true to size, samain aja sama sizing sepatu basket Nike ya abas kalian. Kalau biasanya gue di Nike itu pakai 43, maka di sepatu 361 degree ini pun gue pakai size 43 juga. Sisa ruangan di bagian toe itu dikit banget, menurut gue sih udah enak. Terus di bagian atas toe boxnya itu nggak bubbly sih, pas, enak, dan samping kanan kirinya juga udah pas. Tapi yang gue rasain sepatu ini tuh agak runcing ya bentuknya. Kelingking gue tuh mentok di bagian dinding upper materialnya ini. Kadang-kadang kalau pakainya kelamaan ya lumayan berasa nggak enak sih kelingkingnya, lumayan berasa sakit. Jadi menurut gue sepatu ini kurang wide footer friendly. Kayaknya kalau untuk yang wide foot jangan coba-coba pakai sepatu ini deh. Tapi kalau mau maksain coba pakai pun menurut gue harus upsize sih. Kemudian untuk lockdownnya sebenarnya sih kalau nggak ada masalah heel slip yang tadi gue bilang, lockdownnya bisa dibilang istimewa sih ini. Lacing system yang terhubung dengan pita-pita nilon ini menurut gue udah berhasil memberikan lockdown di bagian midfoot dengan baik. Nah, tinggal masalahnya di bagian area heelnya ini aja nih. Jadi kadang-kadang suka berasa heel slip, kadang-kadang ya nggak juga, nggak konsisten sih. Sayang aja gitu kalau nggak ada masalah heel slip sama sekali. Ini sih lockdownnya termasuk istimewa menurut gue. Terakhir untuk supportnya, nah ini merupakan salah dua part yang menurut gue istimewa di sepatu ini. Kalau tadi kan salah satunya adalah cushion, salah duanya adalah support. Jadi supportnya ini berasa signature banget lah, nggak ada masalah sama sekali. Untuk support bagian depan itu udah di cover sama overlap outsole. Terus ditambah lagi ada fuse overlay yang tebel-tebel banget. Jadi ketika gue melakukan pengereman dengan kaki depan, itu berasa ketahan. Untuk support bagian lateral atau bagian samping itu ada plat TPU yang menjalar di seluruh lateral sepatu ini. Jadi ini aja sebenarnya udah cukup sih buat nahan pergerakan lateral gue. Tapi masih ditambah lagi sama fuse overlay, terus upper materialnya yang emang tebel dan support banget. Untuk support bagian belakang itu ada internal TPU heel counter, masih ditambah lagi plat TPU yang tadi menjalar itu, ini lanjut sampai ke belakang. Jadi support bagian belakangnya tuh maksimal banget lah, ankle gue berasa aman banget pakai sepatu ini. Tapi lagi-lagi sayang banget ada sedikit masalah heel slip, jadi kakinya berasa agak bisa goyang-goyang dikit lah di bagian heel, jadi kayak nggak berasa kepeluk banget gitu loh. Dan meskipun di sepatu ini nggak ada outrigger, tapi menurut gue base-nya sepatu ini udah lebar banget sih, bikin sepatu ini tuh stabil. Jadi ketika gue melakukan berbagai manuver ataupun mendarat habis lompat, itu berasa sepatunya nggak oleng, stabil banget. Ditambah lagi sepatu ini juga udah dilengkapi dengan torsional support, ada shank plate, proper banget. Jadi tidak mudah kepelintir-pelintir. So support sepatu ini udahlah aman banget, semua sisinya ke support dengan baik. Oke, sekian performance review gue untuk sepatu basket 361 degree Spencer Dinwiddie One atau DVD One ini. Buat abas kalian yang tertarik untuk kop sepatu ini, nanti gue akan tinggalin link pembeliannya kalau ada ya, kalau udah masuk di Indo. Nanti cek aja di situ, klik aja link tersebut. Kalau pengen PO dari luar juga bisa, langsung aja DM IG Anak Basket Channel, nanti kita bantu masukin dari luar. Thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa support gue terus dengan subscribe YouTube Anak Basket Channel, like, share, and comment. I'm Ferdy Brainwash, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.